Pada tahun 1997 Honda mengeluarkan sebuah mobil keluarga dengan kapasitas 5 orang sampai 7 orang dan menjadikannya dia salah satu mobil favorit pada zamannya. Honda CR-V sendiri disediakan dengan berbagai macam varian mesin, varian transmisi dan varian penggerak. Namun pada akhirnya sekarang Honda hanya menyediakan Honda CR-V dengan mesin 1500 turbo dan dengan kapasitas 7 penumpang dan hanya front wheel drive. Dan di video yang akan kita review kali ini adalah CR-V generasi keempat, atau bisa juga dibilang dengan CR-V dengan transmisi manual terakhir. Bagian depan dari CR-V generasi keempat ini, bagian depan ini bukan generasi keempat yang orisinil, dalam arti ini sudah facelift. Faceliftnya dilakukan pada tahun 2015 ya. Dan sedangkan versi pertama dari generasi keempat ini diluncurkan pada tahun 2011. Kita lihat bahwa ada perubahan sedikit. Pertama di lampunya memang untuk versi manual masih menggunakan bukan halogen, ya dop biasa. Dan ini lampunya masih biasa, belum LED, fog lamp juga belum LED, dan semuanya masih kuning. Dari fog lamp sampai lampu utama masih kuning. Untuk grill sudah sedikit ganti desainnya, walaupun bentuknya sebenarnya masih sama dengan generasi pertama. Dan yang paling mencolok perbedaan adalah bumpernya. Bumpernya ini benar-benar berubah dari versi pre-faceliftnya. Ada condong sedikit maju, bawah juga ada lipsnya sedikit. Intinya lebih gagah dan lebih ganteng daripada versi pertamanya. Kalau dibandingkan dengan versi pertamanya dengan versi faceliftnya, ya jelas aku lebih suka versi faceliftnya, lebih ganteng gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, kita pindah ke bagian samping. Kita lihat dulu dari bagian rodanya atau bagian bannya ini. Untuk ban dia sudah menggunakan ring 17 dengan lebar 225, tebal 65. Dan untuk versi Prestige atau versi di atasnya ini itu sudah menggunakan ring 18. Dan memang velgnya modelnya lebih bagus. Oke. Untuk speknya kurang lebihnya untuk rem menggunakan Nissin, untuk suspensi menggunakan Showa. Ya memang kalau kalian beli di Honda ya tulisannya brandnya Honda. Cuman di produksinya itu tidak pasti di Honda. Untuk suspensi di Showa dan untuk rem di Nissin. Oke, kita lanjut untuk bagian mirror sudah ada auto retractable mirror atau otomatis dari pelipatannya maupun pengaturan dari cerminnya. Oke, kita lanjut ke bodi masih sama dengan generasi pertama, cenderung datar sampai bawah. Dan untuk handle-nya udah model tarik, bukan model ke atas atau ke bawah. Tapi kalau kalian lihat, bukannya Prestige itu sudah ada Smart Key? Ya benar, untuk versi Smart Key itu sudah ada di Prestige, sedangkan di versi paling bawah ini belum ada. Dan kuncinya pastinya juga versi yang biasa. Di mana kuncinya? Kuncinya tidak model biasa, memang bisa ada lipatannya, tinggal dipencet di sini. Dan untuk fitur yang ada di kunci hanyalah lock dan unlock atau kunci dan membuka gitu saja. Di sini ada biasa tempat masukin kunci, ya normal. Untuk belakang tidak ada untuk tempat kuncinya dan tinggal ya sama ditarik juga. Untuk bagian belakang kurang lebihnya mirip speknya untuk velgnya dan bannya. Dan untuk remnya sudah menggunakan cakram, dan sedangkan untuk rem parkirnya sudah menggunakan trommel. Ya dalam arti belum dua-duanya cakram, tapi paling tidak rem utamanya udah cakram. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang lampunya ada dari atas sampai bawah. Ini beneran nyala semua guys. Cuman memang belum LED, dari versi yang terendah sampai maupun yang tertinggi itu belum ada LED-nya. Semua masih pakai bola biasa. Ada high mount stop lamp, bagus. Dan antenanya sudah shark fin, yang dimana itu sangat-sangat bagus, terlihat elegan. Oke, terus di sini kita bisa lihat ada kamera mundur, walaupun belum 360 ya. Pada zaman itu belum zamannya 360. Terus ada handle. Kita buka handle-nya di sini.
Untuk di sininya memang dia sudah menggunakan button ya, bukan menggunakan tuas. Sedikit lebih halus. Kita buka, oke. Untuk versi Prestige memang dia sudah auto ya untuk versi Prestige, tapi untuk versi manual tidak. Ya tipe terendah lah ya, nggak mungkin dapat yang full. Untuk bagasi memang untuk tipe di generasi pertama itu harusnya ada kursi tambahan di sininya. Kalau kalian mau nambah. Sedangkan untuk versi yang generasi kedua sudah tidak ada kursi belakang dan ya sudah langsung menjadi bagasi, dan ini sangat-sangat gede. Kurang lebih aku pernah ngukur tuh masuk untuk sampai 6 koper cabin. Kalau misalkan dibatasi sampai di sini. Tapi sedangkan kalau sampai atas ya bisa sampai 8 sampai 10 koper cabin. Oke, kita tutup dengan manual. Oke. Ya, untuk belakang memang tidak banyak perubahan ya dari generasi pertamanya. Dan untuk perlu dimention ke kalian, untuk kalau ini tambahan, ini bukan original dari Honda atau original dari showroom, bukan. Sudah, karena sudah semua bagian eksterior, kita lanjut ke bagian mesin. Oke. Mesin bagian atas catnya dasar, tidak ada finishing. Peredam seadanya, tidak benar-benar yang bagus banget gitu, enggak. Terus kita masuk ke bagian bawahnya, ada mesin dengan kode mesin R20 atau 2000 cc dengan tenaga 150 horsepower dengan sekitar 200 Nm. Apakah ini DOHC? Enggak, R20 itu masih SOHC. Untuk versi DOHC itu ada di mesin lebih tinggi dari ini, versi Prestige dari CR-V yaitu K24, itu baru sudah DOHC. Dan untuk booster dari intake tidak ada, ini masih NA, tidak ada turbo, tidak ada supercharger, tidak ada kompresor. Kompresor AC ada, kompresor mesin tidak ada. Oke. Terus untuk pengereman sudah ada ABS, EBD, BA lengkap, sudah ada lengkap sesuai zamannya. Terus untuk komputerisasi mesin ada di sini, filter di sini, dan ada aki di sini. Ya, aki pada umumnya ya stapel aki, radiator di sini, dan untuk mesin 150 HP untuk kota-kota menurutku cukup, sangat-sangat cukup. Dan konsumsinya hanya dengan 12 km per liter untuk konsumsi bensinnya. Dan bensin yang dipakai ini seharusnya dia mintanya sekitar 91, RON 91. Tapi berhubung RON 91 tidak ada, jadi pakai Pertamax saja sudah dapat 92. Oke, ini bagian interior dari CR-V generasi keempat. Ada sedikit uniknya dari CR-V generasi keempat ini adalah interiornya tidak selalu sama. Interior versi sebelum facelift dan setelah facelift ini sedikit berbeda. Yang pertama dari transmisinya, yang untuk Matic ya jelas Matic, dan remnya itu ada di bawah. Remnya bukan di sini. Jadi untuk yang manual, remnya memang masih manual, ada di sini. Sedangkan untuk versi Matic, remnya ada di kaki gitu. Dan untuk stereo beda, untuk versi Matic sudah ada air purifier-nya. Dan sisanya sih mirip-mirip. Oke. Jadi karena fiturnya tidak hanya di situ, jadi kita buka dulu kuncinya dan kita start akinya. Oke. Speedometer, kita mulai terus dari speedometer. Speedometer masih analog dan ada digital sedikit di bagian bawah, di tengahnya. Itu untuk menunjukkan berapa keiritan bahan bakar yang diperlukan. Salah, bukan yang itu. Oke, ada bahan bakar. Tidak banyak sih yang bisa diatur untuk di sini. Ya ini aja sih. Oke, terus ada suhu mesin. Oh ya, suhu mesin masih ada di sini. Dan bahkan untuk mobil beberapa Honda yang baru udah nggak ada termometer atau jarumnya untuk suhu mesin. Ada bensin dan kawan-kawannya. Terus kita masuk ke setirnya, sudah ada pengatur MID yang di tengah situ, pengatur volume, pengatur track lagu, dan cruise control sudah ada di tipe terendah CR-V. Oke, sudah selesai di tengah di situ. Untuk tadi kan ada kamera mundur. Untuk beberapa mobil kamera mundur itu munculnya di stereo, sedangkan di CR-V ini munculnya di layar bagian atas. Ya harus starter dulu. Oke.
Dan disitulah kameranya berfungsi. Mungkin tak praktekin satu kali lagi ya. Seret, ini kan jam, terus kita langsung cerek. Dan jadilah kamera mundur. Gitu. Untuk change view tuh ada, sebenarnya nggak tahu kenapa ada pilihan change view, cuman aku nggak pernah pakai juga. Jadi ya sudah, aku biarkan aja, nggak pernah tak pakai. Kita masuk sedikit ke bagian bawah. Ini ada stereo standar. Terus ada pengaturan AC, semburan udara ke atas bawah, dan ada defogger depan, defogger belakang, dan kenapa AC-nya tidak hidup? Ya hidup kok. Terus di sini ada heater tapi dari AC ya, bukan dari kursi. Jadi kalian bisa milih antara mau jadi AC atau mau jadi heater. Gitu aja sih. Dan ada tempat, ada ya korek rokok sudah nggak ada zaman sekarang, udah digantikan dengan yang lain gitu ya. Ada tempat cup holder, ada 3 di samping pintu, ada masing-masing satu-satu juga. Dan yang ini agak dalam, dan ada tempat ngecasnya sama gitu. Ya ini sih yang belum ada penggantinya sampai sekarang. Transmisinya sampai 6 speed. Ya kalau kalian mau cari seperti ini ada di HR-V manual dan ada di City hatchback ya transmisinya. Untuk HR-V udah nggak ada, udah sold out, udah selesai. Oke, kita masuk ke bagian belakang dari Honda CR-V generasi keempat. Ini posisinya terku. Di sini aku tingginya 167 cm. Nggak sampai 177 ya. Kalau Om Fitra kan sampai 177. Aku nggak setinggi itu aku. Oke, posisi duduk sangat nyaman. Paha tersangga dengan baik walaupun pucuknya tidak juga, tapi masih oke sih kalau ditaruh ya tersangga juga. Jarak jauh 1 jengkal. Dan untuk keamanan lainnya, seat belt sudah ada. Bahkan di sini sebenarnya juga sudah dapat seat belt dari bagian atas belakang. Dari sini ini bisa ditarik, dan ini jadi seat belt untuk orang di tengah. Oke, kita balikin dulu. Nah, kita coba kursi bagian tengah. Kursi bagian tengah ini untuk bagian bawah ini masih nyaman. Tidak senyaman seperti yang samping kanan kiri, tapi masih oke. Dan untuk sandaran ini lebih cenderung ke keras. Dan uniknya dari mobil ini masih memberikan sebuah headrest, dimana berarti memang tengah-tengah ini masih proper untuk diduduki orang dewasa, dan memang beneran proper. Jaraknya jadi setengah jengkal, jaraknya tidak 1 jengkal lagi, tapi masih nyaman sih. Kalau andaikan kalian duduk di belakang, ini sebenarnya masih nyaman. Yang membuatnya tidak nyaman itu adalah AC-nya tidak double blower. AC-nya double blowernya itu hanya kecil sedikit, dan itu hanya ikut dari settingan di depan. Ini AC-nya. Jadi kalau AC depan mati ya sisi ini mati, nggak bisa nyala juga. Oke, bisa dibuka tutup dan diarahkan semburannya. Dan kursi kiri, ya kiri sama dengan kanan sih ya, sama aja. Oke. Oh iya, ada yang kelewatan. Trim pintunya. Untuk trim pintu spion, spion. Untuk jendela semua masih manual. Udah auto, tapi bukan auto buka tutup ya. Kita masih harus mencet terus-terusan. Dan itu yang full auto hanya di depan kursi pengemudi. Untuk sisanya kalian harus mencet dengan tahan. Terus ini bahannya plastik keras. Ini masih plastik di bahan-bahan ala-ala karbon gitu ya. Terus yang di sini ini bahannya kain. Unik kan di sini bahannya kain, dan ini sangat-sangat nyaman dan sangat mudah dibersihkan. Untuk speaker standar, menurutku oke sih ya. Walaupun tidak ada tweeter, jadi suaranya masih agak kurang. Kalau dibandingin sama Jazz RS GK5 ya sebenarnya masih enak Jazz RS GK5. Untuk trim dari bagian depan pengemudi ya cuman ada ini aja. Gitu doang sih. Ada tempat kecil di sini. Jarang ini mobil sekarang ada. Masih sama-sama kain, sama-sama keras. Dan bagian yang halus itu hanya ada di dashboard bagian tengah sini. Ini agak empuk ya, walaupun sudah tidak empuk-empuk amat. Harap maklum sudah umur ya. Dan di sini ada glove box, lumayan oke. Oke, kita karena sudah semua dari interior, eksterior mesin, jadi tinggal test drive. Oke, let's go. Oke, mari kita coba. Kunci udah dibuka, posisi tutup ya, kita buka, pencet. Nah,
Oke. Kita masukin, putar seperti biasa. Nah. Oh ya, aku baru nyadar ternyata di CR-V ini ada eco mode, walaupun aku gak pernah pakai. Oke. Kita tutup dulu semua pintunya biar lebih kedap dan baru kita start. Tenang suaranya, luar biasa ya. Oke, tetap tenang karena ini mobil keluarga, bukan mobil sport. Semua dari mobil ini sebenarnya masih standar ya. Palingnya tidak standar, paling cuma cover kursi doang. Tidak standar. Oke, mari kita tes. Oh ya, kebetulan ini mobil ini baru aja ganti suspensi dan original gantinya, bukan ganti modif-modif. Jadi harusnya rasanya masih bisa dirasakan sama seperti originalnya tahun dulu. Dan kalau kalian tanya kapan suspensinya ini rusak, suspensinya rusak ketika usianya sudah menyentuh 5 tahun. Karena aku punya ini dari 2015, 2020 kemarin rusak suspensinya. Dan apa tanda-tanda ketika mobil itu rusak? Itu adalah ketika force brake atau brake dengan transmisi, itu mobilnya meleot, entah ke salah satu sisi, ke kanan atau ke kiri. Oke. Oke, ya hampir lupa seatbelt. Buat kalian yang ngelihat dari sisi kanan kiri ini, kaca filmnya kok kelihatannya beda bang dari kaca filmnya pada umumnya. Karena ini kaca filmnya udah pakai V-Cool dan itu udah bawaan pabrik, bukan modifikasi atau pasangan. Dan untuk talang air ini nambah, bukan original. Gitu. Harusnya kalau nggak ada talang airnya tuh harusnya ada kerutnya, dan itu muter satu mobil kerutnya. Oke, let's go. Sekarang di RPM 2000, gigi 3, kecepatan 40, turun ke gigi 4 jadi 1500, RPM 1500, kecepatan 40. Naik mobil ini menyenangkan sih, menurutku menyenangkan sih naik mobil ini ya. Kayak naiknya empuk, bensinnya juga irit gitu. Aku seminggu itu habis paling cuma 250 ribuan seminggu. Sedangkan perbandingannya dengan Jazz GK5 aku habis sekitar 200 ribu satu minggu. Cuma beda 50 ribu doang, padahal tenaganya beda jauh. Jadi menurutku mobil ini mobil yang nyaman. Oke, kita cari sedikit tempat yang bisa buat tarik-tarik ya guys ya. Sebentar. Dan kalau untuk eco mode kita aktifkan beda. Ini aku gasnya udah setengah tapi mobilnya nggak lari. Jadi memang bener-bener hanya untuk eco. Oke, jalannya kosong, kita putar balik. Putar. Untuk jalan lebar berapa meter ini? 8 meter mungkin ya. Ini 8 meter ini langsung putar balik langsung bisa sih. Nah, untuk konsumsi bahan bakar itu adalah untuk konsumsi bakar sekitaran 12 km per liter. Sekitar 12 km per liter, yang dimana itu sangat-sangat ya lumayan irit untuk mobil 2000 cc. Perbandingannya dengan Innova bensin aku dulu pernah punya itu sekitar 110. Beda 2 km per liter. 110 itu klaimnya kalau nggak salah ya di MID-nya, padahal kenyataannya itu sekitar 19. Ya untuk mobil Innova sih ya memang harganya beda sama CR-V ya. Kalau dia lebih boros sedikit itu wajar. Itu. Untuk waktu harga barunya ini sekitar 500 jutaan kalau nggak salah ya. Kalau yang versi manual ini 480 dan sekarang harga bekasnya tinggal 300 juta. Bayangkan kalian membeli mobil 300 juta dengan kenyamanan melebihi dari mobil yang 300 juta kalau baru. 300 juta dapat apa ya? Kira-kira dapat HRV, dapat Honda City Hatchback. Kalau kalian mikir pengen nyoba-nyoba beli bekas daripada beli mobil yang sisinya kecil, beli gede dikit, ya dapat ini. Atau mungkin bisa dapat C5 dan kawan-kawannya. Gitu guys. Kita parkir lagi. CR-V generasi keempat ini dengan mesin yang bertenaga, fitur yang lumayan banyak, sudah ada cruise control juga dengan bensin yang irit. Bisa dibilang mobil ini masih sangat bagus
untuk kalian bisa miliki. Apalagi harganya dengan 300 juta, mobil apa juga yang punya fitur seperti ini di 300 juta dengan kenyamanan seperti ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa mobil bekas tetaplah mobil bekas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, harus dibenerin, harus direstorasi, harus diganti partnya. Tapi hal itu wajar. Apakah ini masih direkomendasikan untuk kalian beli? Jawabannya iya. Dan sekian sudah untuk Cervix generasi keempat ini reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.